Halo, selamat malam teman-teman. Kita akan mulai bimbingan untuk blok yang terakhir di semester ini, teman-teman ya. Jadi blok terakhir di semester ini yang kardiorespi. Untuk kardiorespi, biokimianya nggak terlalu susah, cuman lebih ke arah fisiologi sih, dan mungkin anatomi di Kak Tata ya. Histologi juga rasanya nggak terlalu, paling cuman histologi ya agak susah membedakan yang mana arteri, yang mana vena, yang mana venul, yang kayak gitu sih. Nanti sama Kak Tata yang histo ya. Visionya harus dipegang bagus teman-teman ya. Berkaca dari ujian kalian sebelumnya nih, ini preview dulu ya sebelum, kita mulai materi. Ini juga terjadi di kakak tingkat kalian, fenomena ganti soal total ya. Jadi soal tahun lalu nggak ada keluar, soal tryout juga nggak ada keluar. Jadi kemungkinan besar dosen kalian sendiri yang membuat soalnya semua baru. Jadi berkaca dari pengalaman itu, untuk yang blog sekarang kalau saya boleh saran sih kalian cara belajarnya silakan dengerin materi di kampus, sudah kayak gitu, boleh review dari Kak Tata sama, saya. Setelah itu kalian balik lagi baca lecture-nya yang dari kampus ya, PPT slide kalian. Kalian pelajari sedetil-detilnya. Jangan pakai patokan PowerPoint Kak Tata sama saya. Kenapa seperti itu? Karena sistemnya Kak Tata sama saya tuh nggak mungkin sedetil PPT kalian, seperti itu ya. Jadi kita akan merangkum PPT kalian biar lebih mudah dipahami, biar kalian dapat konsepnya. Itu tujuannya Kak Tata sama saya gitu. Tapi karena kemarin soalnya lumayan detil, kakak tingkat kalian juga begitu. Jadi nanti kalian baca lagi. Kalau misalnya PPT dosennya itu setelah dibaca ada masalah, belum sempat disampaikan pas waktu les, boleh kalian chat. Kalau misalnya masalahnya cukup signifikan, kita akan bahas lagi nanti di, sesi les materi berikutnya. Kayak gitu sistemnya teman-teman ya. Jadi pelajari PPT dari kampus kalian sedetil mungkin. Kalau ada masalah, balik lagi tanya ke Kak Tata atau saya, gitu ya. Oke, sekian saja untuk pengantarnya. Kita mulai teman-teman ya. Entar saya share screen dulu. Oke, biomedik kardiorespi sesi satu kita akan bahas visio teman-teman ya. Karena di, Feby bilang itu PPT-nya belum ada sistem vaskuler. Ini sebetulnya materi saya udah ada sistem vaskulernya ya. Cuman karena sistem vaskuler belum dapat di kampus, kita tunda aja itu sistem vaskulernya untuk ke yang sesi 2 biar nggak double lagi kita bahas kayak kemarin gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas dulu sepintas tentang struktur ya. Untuk struktur dari jantung, ini saya rasa pasti Kak Tata atau kalian dari SMP nih pasti udah, tahu tentang ini ya. Ada ruang jantungnya ada atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Ini untuk ruangannya aja ya, secara garis besar anatomi detailnya nanti belajar di sesi Kak Tata. Atrium kanan fungsinya menerima darah dari vena cava yang superior dan vena cava yang inferior. Kemudian melewati katup trikuspid, jadi katup antara atrium kanan dan ventrikel kanan itu namanya adalah katup trikuspid. Darah dari atrium kanan melewati katup trikuspid nanti akan menuju ke ventrikel kanan seperti itu ya. Selanjutnya dari ventrikel kanan itu fungsinya menerima darah dari atrium kemudian memompakkan darah kemana? Ke paru-paru tentu saja melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ada katupnya namanya adalah katup pulmonal tentu saja ya. Nah dia yang ini katup pulmonal. Ini harusnya di sebelah sini gitu ya, tapi karena ini di intersect gambarnya jadinya di sini biar semua strukturnya kelihatan gitu maksudnya. Selanjutnya sudah beres yang jantung kanan, sekarang yang jantung kiri. Jadi atrium kiri itu nanti akan, mendapatkan darah dari paru, darah yang bersih dari paru, udah gitu ditampung di atrium kiri, dari atrium kiri darahnya akan mengalir ke ventrikel kiri, melalui katup yang namanya katup bikuspid atau nama lainnya adalah katup mitral ya. Selanjutnya ventrikel kiri akan memompahkan ke seluruh tubuh darah bersihnya itu melalui aorta. Di aorta juga punya katup, namanya adalah katup aorta tentu saja. Oke, selanjutnya untuk katup jantung yang ini udah tahu belum kalian ya? Sesuai namanya aja sih sebetulnya teman-teman. Kalau katup
atrioventrikular berarti kan antara atrium sama ventrikel, makanya namanya adalah atrioventrikular. Itu ada 2 jenis, ada yang tricuspid dan ada yang bicuspid. Kenapa namanya tri dan bi? Kalian lihat di sini ya, sesuai dengan cups-nya dia, sesuai dengan, apa ya bahasa Indonesianya cups? Ini ya, bahasa Inggrisnya, sesuai dengan jumlah cups-nya ya. Kalau yang namanya tricuspid jadi dia ada 3 seperti ini. Kalau yang bicuspid dia cuma ada 2 gitu ya. Terus, untuk katup itu ada struktur yang namanya chorda tendine. Chorda tendine ini fungsinya adalah untuk, merekatkan di gambar ini nih ya, chorda tendine. Fungsinya adalah untuk menambatkan ujung atrioventricular valve ke papillary muscle. Jadi papillary muscle ini yang akan menjaga agar katup ini tidak bablas saat ventrikel itu berkontraksi. Ventrikel berkontraksi baik kanan atau kiri itu tekanannya sangat tinggi, teman-teman. Kalau misalnya katupnya yang ringkih ini tidak tertambat pada papillary muscle di dasar jantung seperti ini, bisa dia amblas jadi ya pas waktu, systolic phase gitu ya. Jadi ada chorda tendine yang berfungsi menambatkan katup ke chorda tendine. Oke, untuk yang katup semilunar itu adalah istilah untuk menggambarkan katup aorta dan pulmonal. Jadi kalau dibilang katup semilunar itu berarti maksudnya adalah katup aorta dan pulmonal. Jadi aorta dan pulmonal sesuai dengan namanya di mana dia. Kalau di aorta ya di aorta, katup aorta. Kalau di pulmonary trunk berarti dia katup pulmonal, ya. Oke, selanjutnya kita akan, bahas tentang auskultasi jantung. Auskultasi jantung itu kita dengerin suara jantung menggunakan stetoskop ya. Bentar teman-teman. Di mana aja kita dengarkan sesuai dengan lokasi anatomis dari katup-katupnya itu, gitu. Jadi kalau ini untuk katup aorta, kalian dengarnya itu di intercostal space 2 kanan parasternal line, gitu ya. Parasternal line itu maksudnya adalah sejajar dengan sternum, tepi sternum yang bagian kanan. Kalau intercostal space kan kalian udah tahu maksudnya apa intercostal space ya, kalian udah belajar pas waktu biomedik muskuloskeletal. Oke, ini juga letaknya hafalin teman-teman ya, kalau nggak keluar di soal kalian akan, memerlukan ini pada saat belajar basic clinical skill. Untuk katup aorta ini ya, di ICS 2 PSL kanan. Kalau untuk katup pulmonal itu kalian auskultasinya adalah di ICS 2 tapi PSL-nya kiri. Jadi katup aorta sama katup pulmonal itu sama-sama di ICS 2 ya. Katup aorta di PSL kanan, katup pulmonal di PSL kiri. PSL itu parasternal line maksudnya ya. ICS itu intercostal space. Selanjutnya untuk katup tricuspid. Jadi sebetulnya secara anatomis katup tricuspid itu di sini teman-teman, di balik sternum. Tapi sternum itu kan keras. Jadi kalau misalnya kita langsung auskultasi di sana nggak akan kedengeran apa-apa. Sehingga kita akan geser tempat auskultasinya ke tempat yang secara anatomis masih penjalarannya dari katup tricuspid, yaitu di sini ya. Jadi di ICS 4 PSL kiri. Itu untuk yang katup tricuspid. Untuk yang katup mitral atau katup bicuspid, ya benar katup bicuspid itu sama kayak yang tricuspid. Jadi tertutup tulang. Katup mitral itu secara anatomis berada di belakang ICS, di belakang kosta 4. Sehingga nanti kita akan geser sedikit tempat auskultasinya untuk menghindari itu. Jadi kita nanti akan auskultasi di dekat apeks jantung ya. Apeks jantung itu sama dengan tempat auskultasi katup mitral, yaitu di ICS 5 midclavicular line sinistra. MCL ini maksudnya adalah midclavicular line ya. Jadi ini hafalkan teman-teman kalian akan mengauskultasi jantung di keempat titik ini. Suara jantung normal itu ada S1, S2 namanya. Ini juga kalian hafal teman-teman. S1 itu adalah suara jantung akibat penutupan katup mitral dan katup bicuspid. Jadi kalau katup atrioventrikularnya itu menutup, jadilah dup
yang pertama itu adalah S1. Kalau katup mitral dan katup tricuspidnya tertutup, berarti yang terbuka adalah katup semilunar. Kalau katup aorta dan katup pulmonal yang terbuka, berarti itu adalah fase ejeksi, fase sistolik gitu kan. Jadi dibayangkan teman-teman ya sambil saya ngoceh. Kalau katup aorta dan katup pulmonal yang terbuka, maka pasti harus ada aliran darah yang melewati itu. Jadi pasti ventrikel kanan, ventrikel kiri itu berkontraksi untuk mengalirkan, memompakan darahnya menuju pulmonary trunk dan menuju aorta, gitu kan ya. Jadi S1 itu adalah suara jantung satu yang diakibatkan penutupan katup atrioventrikular baik yang kanan maupun yang kiri yang didapatkan selama fase sistolik jantung ya, fase kontraksinya ventrikel. Sementara dupnya yang kedua itu namanya adalah S2. Di S2 ini suara jantung akibat penutupan katup pulmonal dan katup aorta. Jadi untuk S2 itu yang menutup adalah katup semilunarnya ya. Kenapa kok patokannya katup yang menutup? Kenapa nggak katup terbuka? Ya sama ya kalian bayangin ya kalau katupnya menutup itu kan bertemu tuh ujung sama ujungnya. Jadi kemungkinan besar akan bunyi gitu. Apalagi kita dari luar, dari jauh kan mengauskultasinya. Tapi kalau dia terbuka katupnya ini dia nggak akan terlalu menimbulkan bunyi secara normal ya karena ujung-ujungnya ini kan menjauh seperti ini pas waktu dia terbuka. Jadi yang kita pakai patokan suara jantung itu adalah akibat menutupnya, bertemunya kedua ujungnya ini, gitu ya. Oke, balik lagi S2 berarti adalah penutupan katup semilunar. Jadi aorta dan pulmonal. Terjadi pada fase diastolik. Jadi kalian hafalkan satu aja ya, tapi kalian harus mengerti dua-duanya. Fase diastolik. Kenapa begitu? Kalau misalnya katup pulmonal dan katup aorta tertutup, berarti yang terbuka itu adalah katup atrioventrikuler. Jadi, katup yang memisahkan, pintu yang memisahkan antara atrium dan ventrikel itu terbuka. Kalian bayangkan, pas suatu kapan kira-kira pintu itu terbuka? Tentu saja pas waktu atrium akan mau mengalirkan darah ke ventrikel. Sehingga fase itu namanya adalah fase diastolik, fase pengisian dari ventrikel, teman-teman ya. Jadi S1 itu sistolik, S2 itu diastolik. Paham sampai sana ya? Untuk auskultasi jantung sebetulnya bukan cuma ada S1, S2 aja ya, yang fisiologis itu tentu saja S1, S2, tapi yang patologis nanti kalian akan belajar pas waktu semester 3 blok kardio. Jadi ada S3 galop, ada murmur namanya ya. Murmur itu adalah suara jantung tambahan, sering kali muncul akibat kelainan dari katup jantung. Nanti kalau kalian iseng cari di YouTube gimana bunyi murmur, kayak whistling sound gitu loh deh, kayak gitu. Pokoknya kayak aliran darah yang tidak semestinya lewat. Kayak ada suatu cairan yang melewati, celah yang sempit, teman-teman. Itulah dia murmur. Jadi murmur ini terjadi karena 2 penyebab. Ada yang namanya karena stenosis katup, ada yang namanya karena regurgitasi katup. Jadi kalau stenosis katup ini berarti menyempit pintunya sehingga aliran darahnya itu menjadi, nggak lancar, aliran darah keluar dari pintu itu menjadi tidak lancar gitu ya, itu stenosis. Kalau regurgitasi ini berarti menutupnya yang nggak bagus. Jadi udah seharusnya menutup, tapi ada yang masih bocor. Di saat nggak ada harusnya aliran darah keluar ruang jantung, dia masih ada yang bocor-bocor karena pintunya menutup tidak sempurna. Simpelnya kayak gitu ya. Untuk stenosis dan regurgitasi nanti kalian akan belajar semester 3 ya. Sepintas aja. Selanjutnya kita akan bahas tentang inervasi dan EKG. Untuk potensial aksi jantung ini kalian udah dapetin pas waktu biomedik muskulo juga sebetulnya ya. Kita bahas kontraksi otot jantung, otot skelet, dan otot polos. Itu sama aja sebetulnya teman-teman. Untuk jantung itu ada fasenya 0 sampai 4 sebetulnya ya kalau detail banget.
Fase 0 itu adalah fase depolarisasi, sama seperti kemarin pesan saya ya. Jadi kalian ingat siapa yang terbuka, siapa yang lewat. Yang lewat itu apakah masuk atau dia keluar. Ingat itu aja sebetulnya. Kalau dibilang fase depolarisasi, berarti yang terbuka itu adalah yang sodium channel. Jadi natrium yang terbuka. Natriumnya keluar atau masuk? Dia masuk, teman-teman ya. Jadi inward dia untuk natriumnya. Fase depolarisasi ini akan membuat membran potensial dari sel jantung itu semakin positif ya. Jadi dari -90 menjadi +30 seperti itu kira-kira ya secara fisiologis. Depolarisasi dari otot jantung itu bersifat ritmis dan spontan. Itulah fungsinya dari gap junction. Kemarin kalian belajar ya, secara histologi otot jantung itu ada gap junction-nya. Gap junction itu berfungsi untuk memastikan jantung itu berkontraksi sebagai satu kesatuan. Jadi seberapa banyak ada sel otot jantung, segitulah dia akan terdepolarisasi secara bersamaan gitu maksudnya. Jantung itu memiliki dua jenis sel, teman-teman. Ada yang sel kontraktil, ada sel yang non-kontraktil. Yang sel kontraktil ya berarti fungsinya adalah dia untuk berkontraksi. Tapi yang untuk sel non-kontraktil itu nama lainnya adalah sel autoritmik. Fungsinya adalah untuk menginisiasi dan mendistribusikan impuls. Seperti itu ya. Oke, balik lagi. Untuk depolarisasi, berarti yang terbuka adalah natrium. Natriumnya masuk ke dalam sel dan membuat membran potensial sel itu menjadi lebih positif. Untuk yang initial repolarization ini, eee, setelah depolarisasi itu seharusnya kan ada fase repolarisasi kan. Kalau pada sel otot skelet itu nggak ada repolarisasi inisial, nggak ada repolarisasi rapid. Jadi setelah depolarisasi langsung dia repolarisasinya itu cepat, seret langsung gitu ya. Tapi karena pada sel otot jantung itu ada fase plateu, jadi repolarisasi ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah repolarisasi inisial, yang kedua adalah repolarisasi rapid. Sebelum fase plateu, jadi yang terjadi adalah repolarisasi inisial dulu, awal-awal gitu ya. Jadi pada saat ini yang terbuka adalah si channel potasium atau kalium ya, K+ yang terbuka. K+-nya masuk atau keluar? K+-nya keluar, teman-teman ya. Jadi K+-nya akan keluar pada fase repolarisasi, baik inisial maupun yang rapid. Tapi initial repolarization ini terjadi sebentar, jadi belum turun sampai turun banget, udah terjadi si fase plateu. Fase plateu itu yang datar di sini ini, fase plateu ya. Pada fase plateu ada channel gate tambahan yang biasanya pada otot skelet itu tidak terbuka pada saat potensial aksi, yaitu adalah channel kalsium, Ca ya. Channel kalsiumnya itu terbuka pada fase plateu, kalsium itu masuk ke dalam sel. Nah, masuknya kalsium ke dalam sel itu akan membuat permeabilitas membran sel terhadap kalium itu turun. Konsekuensinya, kalau dibilang permeabilitasnya turun, berarti kaliumnya itu makin susah lewat dari membran sel. Kalium yang seharusnya keluar saat repolarisasi jadi tertahan di dalam karena kalsium ini menurunkan permeabilitas membran sel terhadap kalium gitu ya. Itulah yang akan mempertahankan potensial membran itu nggak sampai drop-drop negatif-negatif banget gitu. Jadi masih dipertahankan di fase datar seperti ini setelah inisial repolarisasi. Jadi pas satu inisial repolarisasi kan kelihatan dia agak turun sedikit tapi langsung keburu plateu. Jadi nggak sampai turunnya banyak segini gitu ya. Jadi masih dipertahankan dulu beberapa milisecond. Setelah fase plateu akan ada repolarisasi rapid. Namanya juga rapid berarti cepat ya. Pada saat fase plateu setelah itu rapid polarization, channel kalsiumnya itu akan tertutup. Jadi channel kalsium tertutup, kalsiumnya udah nggak berkeliaran di dalam sel, itu akan membuat permeabilitas membran terhadap kalium itu kembali normal. Jadi kalium yang seharusnya keluar pada saat repolarisasi itu ya silakan keluar-keluar aja. Kayak gitu. Sehingga terjadilah repolarisasi yang rapid setelah fase plateu. Jadi kaliumnya keluar,
kalsiumnya tertutup. Oke, selanjutnya di fase 4 ada namanya resting membran potensial. Jadi min 90 lah dikatakan ya, resting membran potensial dari jantung. Cuman jantung itu memiliki pacemaker potensial namanya teman-teman. Jadi pacemaker potensial ini akan menjamin bahwa resting membran potensialnya si jantung itu nggak pernah flat. Jadi kalsium channelnya itu dia bisa tertutup setelah rapid polarization dan slow sodium channelnya terbuka. Tapi dia resting membran potensial, tapi belum depolarisasi, gitu maksudnya. Kalau yang pacemaker potensial itu ya. Kalau depolarisasi yang terbuka kan fast sodium channel. Kalau pacemaker potensial itu yang terbuka adalah slow sodium channel. Jadi ada influx natrium ke dalam sel, cuman nggak serapid pada fase depolarisasi, sehingga tidak akan menaikkan membran potensial sampai dia mencapai potensial aksi untuk membuat kontraksi. Itu maksudnya pacemaker potensial. Oke, selanjutnya excitation contraction coupling ini kalian udah belajar juga ya. Jadi T-tubul pada otot jantung itu memiliki opening ke arah extracellular fluid. Ini Mas, bentar. Yang ini maksudnya ya. Di T-tubulnya itu juga punya bukaan ke extracellular fluid. Konsekuensinya adalah kalsium yang ada di extracellular fluid itu juga akan bisa masuk ke dalam sitoplasma dari sel otot jantungnya itu, seperti itu. Jadi pada otot jantung itu ada dua sumber kalsium, dari extracellular fluid dan dari sarcoplasmic reticulum tentu saja. Tuh, itu perbedaan pertama yang signifikan dari T-tubul jantung dibanding dengan T-tubul otoskelet. Yang kedua adalah adanya RYR, ryanodin reseptor. Kalian ingat? Ryanodin reseptor ini adalah sohibnya DHP reseptor ya. DHP reseptor dan RYR itu sama-sama ada di semua jenis otot dalam tubuh manusia. Tapi RYR pada otot jantung itu merupakan calcium dependent channel. RYR dan DHPR itu adalah satpamnya dari sarcoplasmic reticulum. Dia diam di sini nih berdua ya. Menjaga kanal kalsium dari sarcoplasmic reticulum. Kalau RYR dan DHPR ini sudah ACC untuk membuka gerbang, barulah kalsium dari sarcoplasmic reticulum itu bisa keluar ke sitoplasma, seperti itu. Nah, untuk di otot jantung, RYR-nya ini dia perlu sogokan berupa kalsium. Jadi sebelum dia mengeluarkan kalsium dari sarcoplasmic reticulum, dia harus dapat sogokan kalsium dulu dari tempat lain. Dari mana asalnya? Ya dari sini, teman-teman, gitu ya. Jadi udah dapat sogokan kalsium, barulah dia, ayo kita buka aja, gitu. RYR dan DHPR, keluarlah kalsiumnya dari sarcoplasmic reticulum. Fungsinya sama, jadi kalsium itu nanti akan berikatan dengan troponin C, lalu akan tropomyosin akan terbuka, habis itu nanti akan mengikat lagi aktin dan miosin, sama seperti itu ya kayak kemarin kita bahas ya. Oke, di akhir masa Plateau berarti kan rapid repolarization ya. Pada saat rapid repolarization, channel kalsiumnya ini semua tertutup ya, jadi nggak akan ada influx kalsium lagi baik dari extracellular fluid ke sitoplasma atau sarcoplasmic reticulum ke sitoplasma. Nanti kalsium yang ada di sitoplasma itu akan dikembalikan justru ya, dikembalikan ke asal muasalnya. Yang asalnya dari sarcoplasmic reticulum dikembalikan ke sana, yang asalnya dari extracellular fluid dikembalikan juga ke sana, seperti itu. Oke, selanjutnya ya udah balik berarti. Dan yang terbuka pada akhir masa Plateau atau rapid repolarization itu adalah channel kaliumnya ya. Jadi Ca-nya dikembalikan, kaliumnya keluar dari sel sehingga repolarisasi jadinya. Oke, selanjutnya adalah inervasi. Inervasi berarti kita akan bahas saraf-sarafnya ya. Susunan saraf untuk jantung itu tentu saja adalah SSO, sistem saraf otonom ya, bukan sistem saraf somatik.
Jadi untuk yang sistem saraf otonom ini kalian udah belajar kemarin ada 2, ada yang kalian belajar pas SMA ya, bukan kemarin sama Kak Tata doang, pas SMA, SMP kalian udah pernah belajar. SSO itu ada 2, ada yang parasimpatis, ada yang simpatis. Parasimpatis dan parasimpatis ini memiliki fungsi yang bertolak belakang. Jadi misalnya nih, kalau simpatis itu meningkatkan heart rate, maka fungsinya parasimpatis itu adalah untuk menurunkan heart rate. Jadi kayak gitu, bertolak belakang ya. Untuk jantung, simpatis itu fungsinya dulu adalah untuk meningkatkan ya, meningkatkan heart rate, meningkatkan kontraktilitas. Cardiac center itu ada di bagian otak yang namanya medula oblongata, teman-teman ya. Yang ini kita anggap gambar ini adalah medula oblongata. Jadi disitulah ada cardiac center. Yang membawa susunan saraf simpatis adalah medula spinalis setinggi servikal dan torakal di bagian sistem simpatisnya dari medula spinalis yaitu gitu. Jadi medula spinalis kan seperti ini ya. Jadi dia ada banyak teman-teman. Ada yang sistem sensoris, ada yang sistem saraf otonom simpatis, ada yang sistem parasimpatis, ada yang sistem motorik. Nanti kalian belajar ya pas neuroanatomi gitu. Jadi di sini untuk yang sistem saraf simpatis itu medula spinalis setinggi vertebra servikal dan torakal di bagian trunkus simpatikusnya. Itu adalah pusat dari saraf simpatisnya. Tuh. Jadi nanti saraf simpatis yang keluar dari pusat simpatisnya itu akan dibawa ke perifer menuju ke jantung. Jadi saraf simpatisnya ini nanti akan menginervasi SA node, menginervasi AV node, bundle of His, dan Purkinje fibernya juga gitu ya. Itu adalah fungsinya saraf simpatis. Dia menginervasi untuk apa gitu ya? Untuk meningkatkan heart rate, untuk meningkatkan kontraktilitas dari jantung. Jadi SNS sympathetic nerve system pada jantung itu berfungsi sebagai cardio acceleratory center namanya ya, memacu si jantung. Oke, itu untuk simpatis. Selanjutnya untuk parasimpatis. Parasimpatis itu dibawa oleh nervus vagus namanya teman-teman. Kalau dia di cranial nerve itu cranial nerve yang 10 nervus vagus. Itulah yang membawa ini anggaplah CN10 ya, cranial nerve yang 10 membawa impuls parasimpatis dari medula oblongata menuju ke jantung. Yang bisa dipicu oleh parasimpatis itu adalah SA node dan AV node saja. Jadi bundle of His, habis itu Purkinje fiber itu tidak bisa dipicu oleh parasimpatis. Parasimpatis itu akan memberikan impuls untuk menurunkan heart rate, untuk menurunkan kontraktilitas. Itu fungsinya dari parasimpatis node ya. Medula oblongata ini tahu dari mana dia? Dia itu harus menyuruh simpatis atau harus menyuruh parasimpatis untuk bertanggung jawab terhadap jantung detik ini gitu. Si medula oblongata ini tentu saja dia akan mendapatkan sensory fiber, jadi informasi sensorik dari berbagai sistem tubuh di perifer. Misalnya dari aortic baroreseptor atau dari carotid baroreseptor, carotid sinus gitu ya. Jadi dari ini nih, dari carotid arteri, dari carotid sinus, dari aorta, dari situlah sumber-sumber sensorik, informasi sensoriknya medula oblongata. Sehingga nanti detik ini si medula oblongata itu bisa memilih apakah harus memberikan mandat kepada sistem parasimpatis atau memberikan mandat kepada sistem simpatis terkait dengan fungsi jantung. Gitu ya. Selanjutnya, untuk SNS itu membawa neurotransmitter berupa katekolamin, teman-teman ya. Katekolamin itu hormon epinefrin, hormon norepinefrin. Itulah neurotransmitternya dari sympathetic nerve untuk jantung. Sementara untuk parasympathetic nerve fiber itu akan
menggunakan asetilkolin untuk menurunkan heart rate ya. Anggapannya kalau sympathetic nerve fiber ini cardio acceleratory center, parasympathetic nerve fiber ini adalah cardio inhibitory center gitu, terkait dengan fungsinya mereka masing-masing. Aman ya untuk inervasi Korea. Jadi kalian tahu cardiac centernya itu di mana, asalnya simpatik itu di mana, asalnya parasimpatik di mana, neurotransmitternya apa, fungsinya apa, dan informasi sensoriknya apa. Itu aja sebetulnya udah aman lah ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang fisiologi irama jantung. Secara sederhana, jadi S anode ini kan tergantung nanti ya, bisa dipicu oleh parasympathetic nerve fiber, bisa dipicu oleh sympathetic nerve fiber. Kita anggap simpatiknya yang jalan ya, untuk meningkatkan heart rate gitu misalnya. Sympathetic nerve fiber itu akan memberikan informasi, memberikan impuls ke S anode. Jadi S anode-nya ini di firing, jadi membuat sinyal listrik sehingga atriumnya ini berkontraksi. Kan? S anode di firing, habis itu atriumnya berkontraksi, lalu impuls dari S anode ini dia akan menuju ke AV node, teman-teman. Jadi selain untuk membuat atrium berkontraksi, S anode ini juga mengalirkan impulsnya ke AV node ya. AV node itu adalah atrioventricular node. Kalau S anode sinoatrial node. AV node ini akan mengalirkan lagi ke bundle of His. Nama lainnya adalah AV bundle yang ini ya. Selanjutnya, dia akan terbagi menjadi right bundle branch dan left bundle branch. Jadi ada RBB dan ada LBB ya. Ingat dia cuma 2 B-nya ya. RBB dan LBB. Soalnya nanti kalau kalian kelebihan B-nya 1, B-nya 1, ini bukan struktur anatomis jadinya. Ini adalah suatu diagnosis bacaan EKG yang abnormal. Right bundle branch block, left bundle branch block. Jadi hati-hati ya. Right bundle branch, left bundle branch itu aja. Nanti right bundle branch sama left bundle branch itu akan memberikan impuls pada interventricular septum. Setelah itu dia akan menyebar melalui Purkinje fiber untuk menyelesaikan impuls menuju apex dan dinding ventrikal. Ya, itu untuk runtutannya. Sekarang untuk kekuatannya masing-masing ya. S anode ini memiliki kemampuan depolarisasi yang paling cepat. Jadi kalau S anode yang di-firing oleh SSO, sistem saraf otonom, maka S anode ini akan mampu memberikan heart rate sebesar 75 beat per menit ya. 75 kali per menit ya kalau dari S anode ratanya. Nah, kalau misalnya dari AV node nih, jadi dilewatin S anode ini misalnya sakit. Jadi simpatik nerve fibernya itu memberikan impuls ke AV node, tidak melewati S anode. AV node ini dia punya gap junction yang lebih sedikit dibandingkan dengan S anode, sehingga nanti akan menghasilkan heart rate yang lebih rendah dibandingkan dengan S anode. AV node ini hanya bisa memberikan 50 beat per menit tanpa S anode. Kalau misalnya His bundle kalau misalnya Purkinje fiber ya, tanpa His bundle, tanpa AV node, tanpa S anode, Purkinje-nya ini aja yang main, itu cuma 30 beat per menit gitu ya. Kalau cuma bundle of His-nya aja, bundle of His, habis itu RBB dan LBB ini tidak bisa memberikan kontraksi teman-teman ya, karena dia baru di sini, baru di interventricular septum seperti itu. Kalau Purkinje fiber dia bisa firing sendiri tanpa yang lainnya, karena dia langsung di sini gitu kan. Langsung bisa dia mengkontraksikan ventricle. Tapi cuma 30 beat per menit dia jadinya. Oke. Selanjutnya kita akan hubungkan ke EKG. Simpelnya P-wave. Jadi EKG itu ada P, QRS, T, dan U. Tapi yang U ini jarang bisa divisualisasi ya. Apakah kalau misalnya gambaran EKG nggak ada U wave-nya itu berarti abnormal nggak ya? Yang penting ada P, QRS, T-nya aja. Untuk yang
P itu adalah, gelombang defleksi positif pada EKG. Defleksi positif itu berarti maksudnya dia naik gitu ya, sebagai gambaran dari depolarisasi atrium. Untuk yang QRS itu adalah defleksi positif yang tinggi, ada spike-nya seperti ini, sebagai gambaran untuk depolarisasi ventrikel. Kenapa gambaran gelombangnya ventrikel lebih tinggi ketimbang yang atrium? Tentu saja karena kekuatan kontraksinya ventrikel itu lebih tinggi dibandingkan dengan atrium. Jadi depolarisasi yang terjadi pada ventrikel itu juga pasti lebih hebat gelombangnya ketimbang yang di atrium seperti itu ya. Lalu untuk yang T, ini adalah defleksi positif yang ketiga ya, gelombang defleksi positif yang ketiga. T itu menunjukkan repolarisasi ventrikel ya. Saking hebatnya depolarisasi ventrikel, sampai pada saat repolarisasi pun dia masih defleksinya positif. Jadi masih tertangkap oleh alat EKG-nya itu ya. Kalau yang U, ini secara teoritis dibilang repolarisasi Purkinje fiber. Jadi pada saat Purkinje fiber ini repolarisasi, bisa jadi tertangkap oleh alat EKG-nya. Tapi kalau nggak ada U wave, itu bukan berarti EKG pasiennya itu abnormal. Gitu ya. Jadi U wave ini kondisional, bisa ada, bisa enggak, seperti itu. Ya. Itu untuk PQRST. Jadi nanti akhir gelombang P dengan awal gelombang QRS namanya adalah PR segmen. Lalu akhir gelombang QRS dengan awal gelombang T namanya adalah ST segmen. Itu aja sih yang penting teman-teman ya. Kenapa ini penting? Karena nanti pas waktu kalian belajar blok kardio, belajar untuk menginterpretasikan EKG, yang ini harus kalian tahu. Normalnya itu berapa kotak, satu kotak itu isinya berapa milisecond, kekuatannya berapa milisecond, kekuatannya berapa milivolt, satu kotak kecil kayak gitu. Nanti kalian belajar ya sekarang itu masalah pembacaan soalnya. Kalau sekarang kalian belajar secara fisiologis terjadi gelombang P itu karena apa? Terjadi gelombang T itu karena apa? Gitu. Gangguan-gangguan terkait dengan EKG itu ada aritmia namanya. Kalau udah namanya aritmia berarti aritmik. Jadi tidak ritmik lagi. Gambaran dari denyut jantungnya itu ya. Oke, itu namanya aritmia. Lalu ada yang namanya fibrilasi. Kalau fibrilasi itu berarti cuma bergetar doang, gitu ya. Fibrilasi, flutter tuh mirip. Cuma fibrilasi yang paling lebih parah. Fibrilasi atau flutter itu maksudnya adalah cuma bergetar aja ya. Seharusnya kontraksinya kuat, cek, cek kayak gitu kan kontraksi ventrikelnya. Ini cuma deret, deret gitu aja. Jadi kayak cuman ventrikelnya itu dalam mode vibrate mode. Kalau misalnya ventrikel dalam mode vibrate, ya gimana caranya mau memompahkan darah secara kuat kayak gitu kan. Jadi darahnya juga cuit-cuit gitu aja keluarnya jadinya gitu kan. Itu adalah gangguan flutter atau fibrilasi. Atau ada juga gangguan irama karena dia tidak terkoordinasi antara kontraksi atrium dan kontraksi ventrikel. Jadi kurang lebih ada 3 itu sih teman-teman ya. Aritmia ini ada yang bradiaritmia, ada yang tachyarrhythmia. Kalau yang tachyarrhythmia berarti dia terlalu cepat. Kita pakai patokan lebih dari 100 kali per menit heart rate-nya, itu namanya tachyarrhythmia. Dan ada yang bradiaritmia. Kalau bradiaritmia itu berarti kurang dari 60 kali per menit. Tuh, jadi aritmia yang pertama. Lalu yang kedua adalah fibrilasi atau flutter. Fibrilasi atau flutter ini bisa terjadi pada atrial atau ventrikular. Tapi yang lebih bahaya tentu saja kalau ventrikelnya ada pada vibrate mode gitu kan ya. Fibrilasi atau flutter yang ketiga adalah adanya kontraksi atrium dan kontraksi ventrikel yang tidak terkoordinasi. Gangguannya itu 3 itu secara general ya. Kalau gangguan SA-node itu dia bisa ectopic atau primary atrial premature atrial contraction namanya. Jadi belum seharusnya ada gelombang P pada EKG, dia udah ada. Kok udah nongol lagi gelombang P-nya, baru juga selesai gelombang T, kayak gitu misalnya, itu namanya adalah PAC atau premature atrial contraction.
Atau misalnya S anodnya kayak yang tadi saya bilang, S anodnya sakit. Jadi semua impuls itu diambil alih oleh AV node. Jadi nanti tidak ada gambaran P wave teman-teman karena S anode itu tidak terfiring, tidak ada gambaran depolarisasi atrium. Tuh, itu namanya adalah junctional rhythm ya. Gangguan AV node misalnya nanti kalian akan belajar bradiaritmia biasanya ya kalau terkait dengan AV node. Ada yang namanya heart block. Heart block ini ada yang first degree, ada yang second degree, ada yang total heart block. Heart block itu biasanya nama lainnya adalah AV block. Jadi sering kita bilang diagnosisnya itu total AV block derajat 1, AV block derajat 2. Nanti AV block derajat 2 itu ada yang Mobitz 1, ada yang Mobitz 2, kayak gitu. Nanti kalian belajar ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini lagi positif kronotropik. Kalau kita ngomongin tentang heart rate ya, berarti yang digunakan istilahnya adalah kronotropik, teman-teman. Suatu hal itu bisa bersifat positif kronotropik dan negatif kronotropik. Kayak kita belajar inervasi core tadi, berarti kalau ada soal SNS itu sifatnya apa? Berarti kalau sympathetic nerve system dia berfungsi sebagai yang positif kronotropik karena meningkatkan heart rate ya. Kalau PNS, parasympathetic nerve system, berarti dia sifatnya adalah negatif kronotropik karena dia menurunkan heart rate. Jadi istilahnya nanti ada kronotropik, ada inotropik. Kalau kronotropik berarti terkait dengan heart rate-nya. Kalau inotropik berarti nanti terkait dengan kuat kontraktilitasnya, kuat lemahnya kontraktilitas. Gitu deh, teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Fisiologi peredaran darah udah tadi teman-teman ya, untuk yang mana fase diastolik, yang mana fase sistolik kan sudah tadi ya. S1 itu kapan, S2 itu kapan, udah tadi juga. Saya rasa kalian udah aman masalah yang ini ya. Selanjutnya untuk cardiac cycle. Satu siklus jantung itu ada beberapa fase, teman-teman ya. Kalau di gambar ini, jadi kita bahas fase 1, fase 2A, 2B, dan fase 3. Fase 1 itu adalah fase ventricular filling. Jadi pada saat ventricular filling ya, sesuai namanya ya, jadi fase pengisian ventrikel. Pas waktu fase pengisian ventrikel, berarti nanti yang akan ada di puncak ini adalah ventricular volume kan? Volume darah di ventrikel itu yang akan banyak sekali gitu. Nah, volume darah yang berhasil ditampung oleh ventrikel setelah ventricular filling itu namanya adalah EDV, teman-teman. End diastolic nih ya, end diastolic volume. Maksudnya apa? Volume akhir setelah fase diastolik. Fase diastolik kan fase pengisian, kan ya? Jadi nanti uh, tekanan di atrium itu akan slightly lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan dari ventrikel. Jadi yang atrium tuh yang ungu ini ya. Yang ini adalah yang ventrikel, yang hijau tua. Yang hijau muda ini tekanan dari aorta. Oke, selanjutnya EDV udah aman ya, itu yang pas waktu 1. Jadi ada ventricular filling dan atrial contraction tentu saja. Jadi kan kalian paham ya, atrial berkontraksi, ventricle menerima hasil aliran darah dari kontraksinya si atrium. Itu adalah fase 1. Selanjutnya fase 2. Fase 2 itu adalah fase ventricular systole. Fase ventrikelnya yang berkontraksi. Tapi fase 2 ini kita bedakan menjadi fase 2A dan fase 2B. Fase 2A namanya adalah isovolumetric contraction phase. Jadi pas fase 2A ini semua katupnya itu tertutup. Jadi tidak ada pergerakan aliran darah sama sekali ya. Masih tetap EDV di ventrikel, belum diinjeksikan, atrium juga tidak memompakan apa-apa, ventrikel juga tidak memompakan apa-apa, pokoknya fase tenang sesaat. Semua katupnya itu
diam sesaat gitu ya, tertutup sesaat. Itu adalah fase 2A. Nah, fase 2B ini adalah fase pas waktu dia ejeksi, terjadi kontraksi ventrikel. Jadi tentu saja kalau kalian lihat yang bawah volumenya ini yang tadinya EDV tinggi sekali setelah diisi, begitu dia dikontraksikan dia akan turun seret kayak gini jadinya dia ya. Turun dia volumenya sesuai dengan grafiknya ini. Nanti si ventrikel yang tekanan ventrikel yang hijau, yang warna hijau tua itu akan mencapai puncak peak seperti ini dia ya. Bros, kayak gitu dia akan berkontraksi, tentu saja tekanannya tinggi sekali, apalagi untuk melawan tekanan aorta dan tekanan pulmonary trunk biar berhasil terpompakan darah itu keluar gitu kan. Oke. Itu adalah fase 2B atau ejection phase. Selanjutnya adalah fase 3. Fase 3 adalah fase isovolumetric relaxation. Sama seperti fase isovolumetric contraction, fase isovolumetric relaxation ini juga katupnya tertutup keempat-empatnya ya. Jadi sesaat sebelum fase 1 lagi itu adalah fase 3 atau isovolumetric relaxation tuh. Nah, pada fase 3 kalian lihat volumenya di sini ada istilahnya ESV ya, end systolic volume. Jadi volume ventrikel setelah fase sistolik. Tentu saja karena sudah dipompakan semua darahnya, seharusnya ESV-nya ini minimal sekali gitu ya. Jadi yang fisiologis adalah ESV-nya itu tinggal sedikit. Jadi cuman sisa dikit aja yang tidak terpompakan. Nanti kalau kalian belajar blok kardio, ada beberapa penyakit jantung yang ESV-nya ini sisa banyak. Jadi kalian bisa bayangkan ESV-nya sisa banyak, berarti yang dipompakan kan cuma sedikit, seperti itu ya. Jadi selisih antara EDV dan ESV itu namanya adalah stroke volume. Sehingga kalian bisa logikakan stroke volume itu adalah semua volume dari ventrikel yang berhasil dipompahkan keluar dari jantung. Itu namanya adalah stroke volume. Oke. Untuk fase-fase di EKG-nya kan udah tahu berarti ya teman-teman ya. Pas waktu P berarti depolarisasi atrium kan. Berarti pas waktu atriumnya berkontraksi fase 1. Selanjutnya untuk yang fase 2 itu kan fase ventricular systole, berarti fase QRS-nya itu di fase 2 pada EKG ya. Karena depolarisasi ventrikel. Selanjutnya yang T ini adalah repolarisasi ventrikel, sehingga yang gelombang T ini adalah fase 3-nya. Sesaat sebelum ada lagi fase 1 atau fase ventricular filling. Oke, satu lagi yang ini teman-teman ya, dicrotic notch. Dicrotic notch itu adalah fase saat katup aorta mengalami penutupan. Jadi benar-benar melambung dulu awalnya, terus tek kayak gitu ya. Makanya dibilang notch karena titiknya runcing seperti ini ya. Dicrotic notch ini terjadi bersamaan dengan relaksasi dari ventrikel kiri. Jadi ventrikel kirinya itu berelaksasi, tentu saja tekanan di aorta itu akan jadi slightly lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan di ventrikel kiri, sehingga terjadilah notch-nya ini. Awalnya kan dia bersamaan kan, tekanannya hampir sama. Begitu nanti dia makin jauh lagi turun tekanan ventrikel kiri setelah fase ejeksi, maka di saat itulah terjadi necrotic notch-nya ini. Jadi titik potong antara perubahan tekanan dari selisih perubahan tekanan antara si aorta dengan ventrikel, gitu ya. Ini dia necrotic notch. Itu terjadi saat aortanya menutup. Katup aortanya menutup. Oke, aman siklus kardiak teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar rumus-rumus ini. Simple, teman-teman ya. Belajar istilahnya dulu. Cardiac output itu adalah volume darah yang dipompa jantung tiap menitnya. Bedakan dengan stroke volume.
Stroke volume itu adalah jumlah darah yang dipompa dari ventrikel kiri setiap kali dia sistolik. Itu namanya adalah stroke volume. Kayak yang tadi saya jelasin teman-teman ya. Selisih antara volume yang mampu ditampung ventrikel atau EDV dikurangi dengan volume yang mampu dikontraksikan oleh ventrikel. Tuh, jadi EDV dikurangin sisa kontraksi itulah stroke volume. Oke, stroke volume adalah jumlah darah yang dipompa ventrikel kiri setiap kali sistolik. Heart rate itu adalah denyut jantung tiap menit. Kalian udah tahu ya. Cardiac output rumusnya itu adalah stroke volume dikali heart rate. Kenapa begini? Ya karena dia begitu. Karena dia cardiac output definisinya begini, volume darah yang dipompa jantung tiap menit. Jadi berapa kali jantung itu berkontraksi alias heart rate-nya berapa tiap menit dikalikan dengan kemampuan jantung itu berapa volumenya tiap kali kontraksi gitu. Jadi stroke volume dikali heart rate. Oke, terus ada yang namanya ejection fraction. Jadi tapi ejection fraction ini boleh kalian lupa-lupa dikit ya. Cardiac output nggak boleh kalian lupa. Stroke volume nggak boleh kalian lupa ya. Ejection fraction boleh dikit-dikit. Ejection fraction itu adalah stroke volume dibagi EDV. Oke, nanti kita akan belajar pas waktu sistem vaskuler, teman-teman. Jadi tekanan darah itu adalah cardiac output dikali dengan SVR, systemic vascular resistance. Nanti kita akan belajar gimana untuk meningkatkan cardiac output seperti itu ya. Ada bagannya tuh. Kalau tahun lalu ada bagannya, teman-teman. Hal-hal yang bisa mempengaruhi MAP. MAP itu mean arterial pressure, didapatinnya juga dari rumus tekanan darah gitu. Oke, ya itu aman ya rumus-rumusnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang hal-hal yang mempengaruhi fisiologi jantung. Untuk menentukan jantung itu berfungsi dengan baik atau tidak, kita butuh 3 faktor ini, teman-teman. Preload, kontraktilitas, dan afterload. Preload itu adalah volume yang masuk ke ventrikel jantung, tentu saja ventrikel kanan berarti kan ya, yang menerima darah dari seluruh tubuh. Jadi preload ini akan sangat bergantung pada venous return, aliran darah balik melalui vena, baik superior vena cava atau inferior vena cava. Tuh. Jadi hal-hal yang meningkatkan venous return itu akan juga meningkatkan preload. Gitu. Apa contohnya hal yang meningkatkan venous return? Misalnya adalah slow heartbeat. Kalau misalnya heartbeat ya kita itu rendah gitu ya, dek, dek, dek gitu misalnya. Fase pengisian atriumnya itu dia menjadi lebih lama. Jadi venous return-nya itu bisa lebih lama durasinya. Durasi venous return, durasi aliran darah balik dari seluruh tubuh ke jantung itu lebih lama, berarti volumenya yang masuk ke jantung itu juga lebih banyak, gitu kan. Kalau preload-nya banyak, berarti nanti stroke volumenya juga akan banyak. Modalnya banyak, berarti nanti hasilnya juga akan banyak, kan gitu ya. Pada preload itu terjadi hukum Frank Sterling namanya teman-teman. Simpelnya, peningkatan venous return itu akan meningkatkan stretching muscle dari jantung gitu ya. Jadi ototnya itu akan makin stretching kan. Kalau misalnya venous return-nya banyak, volume yang harus dia tampung itu banyak. Begitu stretching muscle-nya itu meningkat, maka contraction force-nya juga akan meningkat gitu ya karena dia stretching otot-ototnya dan volumenya banyak. Jadi untuk memompakan seluruh volume itu butuh kontraktilitas yang tinggi gitu kan. Contraction force-nya juga harus tinggi. Itu namanya adalah Frank Sterling law ya. Tadi caranya untuk meningkatkan venous return. Nah, preload itu kapan turunnya gitu. Kalau preload-nya naik kan kalau venous return-nya naik. Kalau preload-nya turun itu pada kondisi apa? Pada kondisi hipovolemia. Misalnya pasiennya dehidrasi berat atau pasiennya itu pasien kecelakaan terus ada pendarahan hebat sehingga blood loss-nya masif. Pasien hipovolemi
volume cairan di dalam tubuhnya itu jadi rendah. Kalau volume cairan keseluruhannya rendah, berarti aliran darah, aliran cairan balik ke jantung itu tentu saja rendah gitu kan. Sehingga preloadnya juga akan jadi rendah gitu. Oke, selanjutnya adalah kontraktilitas sesuai dengan namanya. Berarti kontraktilitas adalah kemampuan kontraksi dari otot jantung. Kalau istilahnya kontraktilitas ingat tadi ya, berarti istilahnya adalah inotropik. Inotropik yang bersifat positif itu sebagian besar didapatkan dari stimulasi saraf simpatis, teman-teman. Misalnya adanya hormon tiroksin, adanya glukagon, adanya epinefrin, atau terjadi suatu kondisi yang meningkatkan ion kalsium di dalam sel jantungnya itu juga akan meningkatkan kontraktilitas sel jantung ya. Itu semua bersifat inotropik positif. Sebaliknya yang bersifat inotropik negatif itu misalnya adalah obat CCB, calcium channel blocker yang sudah kita pernah pelajari di blog Biomedik Muskulo. Mechanism of action-nya udah pernah kita pelajari ya. Jadi channel kalsiumnya itu diblok. Jadi ya gimana kalsiumnya mau jadi sesajen untuk troponin C gitu kan. Atau suatu kondisi yang meningkatkan ion kalium. Nah, kalau ion kaliumnya itu banyak, berarti nanti kan akan cenderung terjadi repolarisasi gitu kan. Karena kaliumnya banyak. Kalau terjadi repolarisasi berarti kan kontraktilitasnya turun gitu ya karena cepat dia relaksasi. Oke, kontraktilitas ini seringkali menurun pada kondisi gagal jantung, teman-teman. Nanti kalian belajar ya, sekarang nice to know aja. Selanjutnya, hal ketiga adalah afterload. Afterload ini adalah tekanan yang harus dihadapi ventrikel untuk mengalirkan darah. Inilah yang tadi saya bilang dengan SVR ya, Systemic Vascular Resistance. Seringkali terjadi pada pasien hipertensi, afterload-nya ini meningkat, teman-teman. Kalau preload, kontraktilitas ini akan berbanding lurus dengan stroke volume gitu ya. Tapi cardiac output ya, cardiac output dan stroke volume. Tapi kalau afterload ini berbanding terbalik. Makin tinggi afterload, maka cardiac output-nya itu makin rendah. Karena afterload ini adalah beban yang harus dilawan oleh jantung setiap kali kontraksi. Kalau resistensi pembuluh darah perifer yang mau dikasih darah dari jantung itu tinggi, ya tekanannya tinggi sekali di sini, jantung ini susah untuk melawan tekanannya yang tinggi ini. Gimana caranya dia memompahkan darah untuk melawan tekanan di perifer, di pembuluh-pembuluh darah yang di pinggir-pinggir itu, sementara dia tinggi banget tekanannya. Jadi si jantung ini, ventrikel kiri itu harus berusaha 2 kali lipat, 3 kali lipat untuk berkontraksi sehingga tekanannya dia ini lebih tinggi dibandingkan tekanan di perifer gitu ya. Itulah mengapa afterload ini kalau dia tinggi itu akan menjadi masalah gitu ya. Oke. Apalagi ya teman-teman yang ada di PPT kalian? Mekanisme norepinefrin itu ada, nanti kita akan bahas sedikit pakai PPT kalian aja ya. Terus ada yang namanya Bainbridge reflex. Jadi Bainbridge reflex ini ada di PPT kalian juga ya. Dia itu sesuai dengan hukum Frank Starling yang tadi sih teman-teman. Peningkatan venous return itu akan membuat stretching dari dinding atrium. Kalau dinding atriumnya itu stretching, maka ini akan membantu untuk menstimulasi SA node dan atrial stretch receptor. Kalau SA node ini terstimulasi, terus atrial stretch reseptornya itu juga terstimulasi, ini akan mempengaruhi refleks dari SNS, refleks sympathetic nervous system. Jadi nanti si SNS ini yang akan lebih dominan untuk meningkatkan contraction force atau contractility. Oke, sistem vaskular kita pending ya. Kita tunggu aja lecture kalian. Siapa tahu nanti berubah lagi ininya, PPT-nya. Oke, bentar ya teman-teman. Saya mau buka PPT dosen kalian buat bahas beberapa materi lagi. Wait.
cari dulu. Udah. Bentar ya. Ada beberapa yang belum tak masukin. Yang ini ya, mekanisme NE untuk meningkatkan kontraktilitas ya. Jadi sebetulnya kalian udah pelajari pas blok 1, blok sel itu teman-teman, tentang sel signaling sama Kak Tata rasanya. Norepinefrin ini adalah first messenger-nya. Norepinefrin itu akan melekat pada reseptor beta. Reseptor beta adrenergic namanya, atau reseptor beta 1. Reseptornya ini merupakan salah satu reseptor, bentar. Reseptor beta 1 adrenergic ini adalah salah satu reseptor punyanya SNS. Nah, begitu reseptornya ini teraktivasi karena adanya ikatan dengan norepinefrin, reseptor ini akan mengubah GDP menjadi GTP, mirip sama ADP berubah jadi GTP, ATP, kayak gitu teman-teman. Tapi ini GDP ya, bukan adenilat, tapi guanidil. Oke, jadi GTP ini nanti dia akan mengaktifasi struktur protein yang lain, yang namanya adalah protein G. Protein G yang teraktivasi ini nanti dia akan mengaktifasi. Jadi ini adalah kaskade aktivasi, teman-teman ya. Protein G yang sudah teraktivasi itu akan melekat pada adenilat siklase. Adenilat siklase diaktifasi lagi oleh protein G yang sudah teraktivasi ini. Adenilat siklase itu akan mengubah ATP menjadi CAMP. CAMP yang sudah aktif itu akan mengaktifasi lagi suatu protein yang namanya kinase A. Nah, protein kinase A yang sudah aktif ini nanti akan membantu bagaimana caranya untuk mengeluarkan kalsium. Tadi kan kita udah belajar ya, kalsium itu untuk sel otot jantung bisa berasal dari ekstraselular fluid, bisa berasal dari retikulum sarkoplasma gitu. Jadi kinase A ini ya nembak dua-duanya, dari ekstraselular fluid juga gerbangnya itu diaktifasi sama dia biar gerbangnya terbuka dan kalsiumnya masuk. Si retikulum sarkoplasmik itu juga diaktifasi oleh si protein K sehingga gerbangnya terbuka dan kalsiumnya bisa keluar ke sitoplasma kayak gitu. Itu untuk NE ya. Jadi hasil akhirnya norepinefrin itu akan meningkatkan kontraktilitas jantung dan heart rate-nya juga. Karena kalsium ini digojlok untuk keluar ke sitoplasma ya. Jadi norepinefrin itu bersifat inotropik positif, chronotropik positif. Oke, saya cari-cari dulu apa lagi yang belum. Itu NE. Selanjutnya, oke, ini ya. Kelainan kongenital, teman-teman ya. Oke, ini adalah perkembangan embriologi pembentukan jantung pada janin. Di hari ke-20 itu cuma ada berupa tabung gini aja, gitu, tabung endotel. Nah, dua tabung endotel itu dia akan berfusi menjadi satu di hari ke-20. Sehingga di hari ke-22 itu tabungnya itu udah ada namanya, tubular heart namanya, bukan cuma sekedar tabung endotelium. Di hari ke-24, tabungnya ini mengalami proses bending ya, jadi dia agak meliuk seperti itu untuk membentuk suatu bentukan ventricle. Belum ada atrium pada waktu hari ke-24. Baru ada ventricle, baru ada ujung arteri sama ujung venanya aja.
Hari ke-28 sudah melakukan bending lagi untuk membentuk atrium, seperti itu. Hari ke-35 proses bendingnya ini sudah sempurna, sehingga nanti udah ada ventricle, udah ada atrium, ada vena cava superior inferior, aorta, dan pulmonary trunk. Tapi di struktur janin ini ada beberapa struktur yang seharusnya menutup pas waktu bayinya itu lahir ya. Ya ini. Kalian perlu ingat 2 ini teman-teman ya, foramen ovale sama ductus arteriosus. Foramen ovale itu adalah suatu lubang pada janin ya, yang akan menghubungkan antara atrium kanan dan atrium kiri. Ductus arteriosus itu suatu lubang saluran ya, yang menghubungkan antara pulmonary trunk dan aorta. Kalau kalian bisa bayangkan, berarti darah antara jantung kanan, darah antara jantung kiri, darah di pulmonary trunk, dan darah di aorta itu bergabung teman-teman pas waktu janin. Nggak masalah, karena janin itu semuanya disuplai sama ibunya gitu kan. Jadi nggak masalah kalau jantungnya dia itu tidak bisa membeda-bedakan yang mana darah kotor, yang mana darah bersih. Karena yang menyaringnya nanti itu adalah tubuh ibunya. Begitu janin ini lahir, tangisan pertama kali itu membuat tekanan teman-teman pada jantung, simpelnya gitu ya. Tangisan tangisan bayi pertama kali itu akan membuat tekanan pada jantung sehingga akan menutuplah lubang-lubang kecil ini, baik foramen ovale dan ductus arteriosus. Kalau misalnya kedua lubang ini tidak menutup atau menutup tapi tidak sempurna, itu akan membuat masalah. Karena kalian bayangin kalau misalnya dia udah jadi bayi, tidak disuplai oleh tubuh ibunya, tapi darahnya masih bercampur, kan itu akan menjadi masalah gitu ya. Itulah yang akan menyebabkan congenital heart defect. Jadi congenital heart defect itu masalahnya antara katupnya yang bermasalah dengan segala konsekuensinya, atau kayak yang tadi saya cerita, akan terjadi pencampuran antara jantung kanan, jantung kiri, dan, eee, sistem pulmonal atau sistemik, sistem tubuh gitu. Oke, kita belajar VSD, ventricular septal defect. Kalau ventricular septal defect berarti intraventricular septumnya itu ada hubungannya, teman-teman. Kalau tadi kalian lihat pas waktu kita belajar SA node, AV node itu intraventricular defect, intraventricular septumnya itu kan sempurna ya. Benar-benar dia memberikan batas yang tegas antara mana ventrikel kanan, mana ventrikel kiri. Kalau misalnya VSD itu nggak ada batasnya, jadi masih ada saluran seperti ini. Sehingga nanti darah yang ada di jantung kiri itu akan cenderung berpindah ke jantung yang kanan. Kenapa uh, anak panahnya yang merah lebih tebal daripada yang kiri? Ya karena kecenderungan untuk volume darah yang di jantung kiri untuk ke kanan itu lebih tinggi dibandingkan dari kecenderungan darah di jantung kanan untuk menuju ke kiri. Karena kalian tahu ya, kontraksi ventrikel kiri itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan ventrikel kanan. Itulah yang menyebabkan sun-nya lebih dominan ke kanan dibandingkan dengan ke kiri. Selanjutnya adalah coarctation of aorta. Jadi simpelnya coarctation aorta ini ada bagian aorta yang menyempit. Kalau misalnya ada yang salurannya menyempit seperti ini, biar nggak macet, akhirnya si ventricle ini akan meningkatkan tekanan dari kontraksinya. Lama-lama dia olahraga seperti itu, nanti otot di ventrikel kiri ini akan menebal atau hipertrofi gitu ya. Kalian lihat di sini kalau misalnya ventrikel kirinya itu hipertrofi, ruangan untuk menampung jantungnya ini menjadi lebih sempit. Itu akan leading to other problems lagi gitu. Selanjutnya adalah TOF atau tetralogy of Fallot. Jadi tetralogi berarti ada 4 masalah mendasar yang terjadi pada kelainan kongenital ini. Yang pertama, pulmonary trunk-nya itu terlalu sempit. Kalian lihat di sini ya, kayak ada penyempitan di pembuluh darah pulmonalnya, di arteri pulmonalnya. Selanjutnya pulmonary
katup pulmonalnya itu juga mengalami stenosis yang tadi saya bilang itu loh teman-teman. Kalau stenosis berarti saat dia seharusnya terbuka, dia tidak bisa terbuka maksimal. Itu namanya adalah stenosis. Sehingga aliran darahnya itu susah melewati ke sini. Itu yang masalah pertama. Masalah kedua adalah hipertrofi dari ventrikel kanan. Kenapa ventrikel kanannya bisa mengalami hipertrofi? Sama kayak tadi di coarctation aorta. Kalau di sini mengalami penyempitan, maka akan susah aliran darahnya lewat ke sini. Sehingga kontraksi yang di ventrikel kanan ini harus ditingkatkan biar bless kayak gitu dia biar lebih kuat untuk melawan adanya stenosis dan penyempitan di sini gitu. Lama-lama dia olahraga si ventrikel kanannya ya akhirnya ototnya besar jadinya hipertrofi juga. Itu masalah kedua. Masalah ketiga adalah adanya VSD. Jadi VSD yang tadi itu ini terjadi juga pada tetralogi ovalot, teman-teman. Jadi bayangkan bagaimana keras kerjanya si ventrikel kanan ya. Udah dia susah ngoper darahnya ke paru. Udah dia susah ngoper darahnya ke paru, sekarang ventrikel kiri juga nambahin bebannya dia dari adanya shunting left to right seperti itu. Oke, terus yang keempat adalah aorta opens from both ventricle. Jadi, ini kalian lihat ya, ini aortanya ini dia ada pembukaan ke ventricle kanan, ada pembukaan ke ventricle kiri. Jadi, darah dari ventricle kanan bisa menuju ke aorta, sehingga aorta ini darahnya bercampur di sini, teman-teman. Saya pernah ngelihat pasien bayi dengan tetralogi ovalot ini sekali, pas waktu koas dan saya nggak akan pernah lupa. Setiap pasien itu nangis teman-teman, biru semua mukanya biru, bibirnya biru. Kasihan sekali. Ibunya juga panik kan karena anaknya selalu jadi biru kalau misalnya nangis. Nangis itu kan perlu asupan oksigen yang lebih tinggi dibanding biasanya, sementara kondisi jantungnya untuk menyuplai oksigen seperti ini gitu ya. Kasihan banget. Terus yang ini wirir-wirir aja teman-teman ya, nanti kalian akan belajar pas blok kardio. Jadi kalau misalnya udah tua nih, apa aja yang bisa terjadi? Katupnya itu bisa mengalami pengapuran dan penebalan. Habis itu cardiac reserve ini maksudnya adalah simpenan atau cadangan dari jantung itu menurun gitu. Terus otot-otot jantung bisa mengalami fibrosis, terlalu kaku dia, atau ada jaringan parutnya, dan ada aterosklerosis, penumpukan plak kolesterol. Oke, habis teman-teman segitu kira-kira apakah bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Udah malam ya? Udah capek Kak Astari, ya. Oke, nanti kalian review lagi. Ingat, jangan berpatokan pada PPT saya ada kata-kata aja ya. Pelajari sedetail mungkin PPT yang diberikan di kampus. Kalau ada masalah, silahkan ditanyakan ya. Oke, kalau misalnya nggak ada masalah,